Sungguh, kalau tidak percaya, buktikan. Kedua, aku mau puasa. Nanti baru tengah jalan kan sudah gelebekan. Gak kuat, saudara. Saya ngalami. Malah kalau saya bilang, Tuhan, aku kan watakku dulu emosional. Aku hari ini mau menjaga diri, tidak emosi. Baru keluar. Aduh. Aku bilang, loh Tuhan, aku ini kan mau baik. Loh, betul enggak? Mau tak? Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Aku bilang, loh Tuhan, aku mau baik. Loh, ini menjadi pelaku firman. Jangan marah. Marah itu tidak baik. Saya aku mau, tapi bagaimana? Wong nyatanya mau, tapi tidak mampu. Nah ini kamu ya gitu tuh, anak muda semua gitu tuh. Hah? Gitu dah? Coba contoh nih, enggak sekarang aku jodoh dari Tuhan saja. Nanti lihat, aduh Tuhan, loh katanya jodoh. Ya tapi tidak kuat. Betul enggak? Memang makanya itu saya bilang, jujur ajalah sama Tuhan. Udah jangan sok mampu, enggak kuat dah. Enggak kuat. Udah bilang aja terus terang, Tuhan aku ini memang jelek, mata keranjang. Udah jujur aja. Kamu enggak jujur ya Tuhan ini tahu. Ngapain disimpen-simpen? Makanya dari itu saudara, enggak bisa saudara. Makanya saya sampai mengatakan, Tuhan, siapa yang baik itu siapa? Oh ngaku sampai sekarang enggak baik kok. Loh, benar saudara. Loh, saya ini kan saya ngaku toh di depan saudara toh bekas mata duitan, bekas mata keranjang, bekas sombongnya setengah mati, betul dah? Nah, tapi itu saya pikir gini, aku sekarang sudah hilang lah. Sudah hilang lah, saya bilang. Apalagi sudah tuwek kayak gini, sudah jadi engkong, saya bilang. Aku baru ngomong gitu. Loh, Tuhan bilang, loh. Matamu lihat apa itu? Loh, kok tumbuh lagi? Dan tidak sadar. Timbulnya itu bukan saya mau, enggak. Muncul dewek. Loh. Lah, kan saya tanya sekarang, kenapa kok dimunculin Tuhan? Supaya kamu tahu bahwa masih selama kamu hidup di dalam dunia masih ada. Jadi kadang-kadang tunggul itu kena air, semi lagi. Lah itu semi lagi, cepat potong. Nah, itu tergantung saudara. Kalau saudara tidak mau motong, kehilangan kesempatan. Pasti tambah lama tambah besar. Repot. Makanya saya sampai bisa ngerti gini. Ini yang mata keranjang. Kalau kamu lihat lain jenis, ya toh? Lalu merangsang kamu, yang tahap pertama cuma sekedar lewat, tidak masuk, cuma mata lihat. Nah, sebabnya loh, keindahan itu boleh dinikmati enggak? Boleh, jangan salah. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Keindahan itu boleh dinikmati karena memang Tuhan tuh menciptakan kamu indah. Kalau enggak boleh. Tapi kalau itu cuma sekedar indah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai masuk, terus merangsang di sini, kamu butuh 3 hari membersihkan. Sembayang terus ini pilih itu kan, kok ini kok muncul lagi, orang itu kok muncul lagi. Lalu Tuhan bilang, lah kamu lihat terus kamu masukin dong. Waduh, kok susah Tuhan, 3 hari buang.
tolain terus hilang. Kalau sudah mbok pikirin seminggu, wah. Kalau sudah mbok bayangin sebulan, hati-hati gue ya. Makanya saya bilang, waduh, ternyata berbahaya Tuhan. Ya. Nah, bagaimana supaya saudara bisa dan saya bisa tahan, bisa menolak itu semuanya, bisa mempunyai kuasa. Nah, ini Alkitab yang ngomong, bukan saya. Di sini dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Nah, kekuatan ini yang punya cuma Tuhan, Roh Kudus, lainnya tidak ada. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya punya? Nah, itu tadi, saudara jujur, saudara ngomong, saudara mengatakan, Tuhan, Engkau tahu kelemahanku, tolong Tuhan. Nah, Tuhan itu luar biasa, saudara. Caranya macam-macam. Jadi, cara yang pertama yang Tuhan tahu kelemahanmu, ya. Setiap saya umpamanya saya kan mempunyai tipe orang perempuan yang bagaimana yang merangsang saya itu kan tipenya kan khusus, tidak orang sama repot. Jadi kalau saya ketemu orang itu bisa saya tuh punya kelemahan dulu, angsal ketemu perempuan luar negeri yang matanya biru kayak orang disedot. Aku dulu enggak kenal, enggak tahu saudara. Waktu ketemu saya bilang, "Loh, Tuhan, kenapa sih kok ada roh yang nyedot aku?" Tuhan bilang, "Ya itu salah satu kelemahanmu itu, mata biru itu." Oh, pantesan aku dulu tuh mau dikirim Amerika enggak boleh. Kalau kamu ke Amerika, kamu enggak jadi hambaku. Kenapa? Di sana mata biru banyak. Hilang kamu, kabur dengan mata biru. Oh, ngerti aku, pantesan. Nah, caranya salah satu adalah dihindarkan. Nah, ngerti saudara. Tapi kalau Tuhan nanti sudah tahu bahwa kamu sudah punya kekuatan, nanti sewaktu-waktu muncul, sewaktu-waktu enggak. Supaya kamu bisa ngerti kamu sudah sampai di mana. Kemampuanmu, kekuatan yang dari Tuhan. Ini hidup dengan Tuhan. Makanya saya mengatakan hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Nyata, real, bukan teori. Tapi kuncinya adalah sikap hati yang jujur di hadapan Tuhan. Serta apa? Serta komunikasi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang memberi kamu kekuatan, kemampuan untuk luput dari semuanya itu terhadap isi dunia. Kalau tidak, saudara tidak akan mampu. Nah, kita kerap kali, biarpun anak-anak Tuhan yang sudah lama maupun hamba-hamba Tuhan, tidak sadar kita masuk ke dalam apa? Mata kita, hati kita, pikiran kita tertuju kepada apa? Kepada pengertian kita sendiri. Sehingga tidak tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada hal-hal yang kita inginkan. Kita memang menginginkannya baik, tetapi caranya bukan langsung kepada keinginan itu, tapi harus kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang ngatur. Makanya saya mengatakan, setelah saya ngalami berpuluh-puluh 33 tahun sampai sekarang ini sudah 54 tahun, saya mengatakan, Tuhan, semua adalah karyamu. Waktu saya sembahyang jam 3 sore, saya sembahyang 1 jam, 2 jam saya sembahyang, ngomong sekecap enggak Tuhan. Tapi saya tahu, sebab bisa sembahyang gitu, hadirat dia saya rasakan, itu satu anugerah. Tidak tahan saudara. Kalau kamu tidak dengan Tuhan, dikasih karunia, anugerah, hadirat dia sembahyang. Enak, saya sudah selesai,
Saya sudah mulai bangun, sebab kalau sembahyang sudah lama kan mulai semutenan, lupa. Saya kerap kali kalau bangun dari tempat tidur itu lupa kalau ini tidak nurut. Bab sudah semuten mati. Jadi saya kalau cepat-cepat gini terus turun, langsung mesti gelinding jatuh. Sebab ini belum nurut. Makanya sekarang saya itu kalau duduk dulu, dilempeng-lempengin nurut, nah sudah nurut apa belum? Kadang-kadang ini gini terus, tidak mau nurut. Nah, jadi saya sudah diam gitu. Sudah bangun, malah Tuhan ini ngomong loh, aku bilang. Aku sudah mau pergi keluar kamar itu baru Tuhan bilang, Yusa. Loh, tadi aku datang 2 jam, tak tungguin jak ngomong, kowe tak ngomong. Sekarang aku mau keluar, sudah selesai, ngomong. Jawabannya Tuhan apa? Ya sak sukaku toh. Ngerti tak saudara? Jawaban Tuhan itu mengingatkan saya, menyadarkan saya. Loh ya sukaku toh. Oh ya betul Tuhan. Engkau raja, wong aku ini hamba kok. Aku malah tidak sadar saya tuh negor dia. Aku tadi datang engkau tidak ngomong. Sekarang aku mau pergi kowe ngomong loh. Itu tidak kurang ajar. Tidak sadar loh saudara. Tidak sadar ini. Makanya saudara harus tahu. Kalau kita ini sudah bergaul karib dengan Tuhan, kerap kali kita mengangkat diri, menyamakan, itu kejatuhan setan. Lalu pada waktu itu saya bilang, oh ya Tuhan, ampun, saya duduk lagi, ada apa Tuhan? Tuhan tanyanya gini, lucu. Kamu ini selama ini sudah melayani aku berapa lama? 20 tahun. Aku bilang itu. 20 tahun. Apa yang kamu sudah lakukan untukku? Oh, aku baru sembahyang. Aku baru sembahyang tadi 2 jam itu. Aku baru ngomel. Bukan ngomel sama dia, ngomel sama sama untuk diriku dewek. Aku bilang gini, Tuhan, aku ini selama 20 tahun ini kok enggak ngerjakan apa-apa buat engkau ini piye? Ini nanti deh engkau datang terus aku mau panggil tuh, aku jawabku apa? Aku tidak ngerjain apa-apa. Loh, wong aku sudah doa gitu, ngomong gitu, selesai kok ditanyai gitu, lucu enggak? Baru sembahyang gitu, baru nyeseli gitu, baru tanya sama dia, aku ini selama 20 tahun enggak ngerjain apa-apa buat engkau. Loh kok malah ditanyai? Tanyainya gini, 20 tahun kamu melayani aku, apa yang kamu kerjakan? Aku tadi kan sudah sembahyang toh, aku tidak ngerjain apa-apa, justru aku ini mau tanya, apa yang aku harus kerjakan itu apa? Coba kalau saudara sekarang ini ditanya Tuhan, sekarang ini loh, coba kamu jawab sendiri-sendiri, apa yang sudah kamu kerjakan? Hah? Udah baca Alkitab, sudah sembahyang, sudah mulai melayani, sudah mulai berdoa untuk orang lain. Sudah apa? Sudah pergi ke gereja, sudah berbakti, sudah nyangkal diri. Untuk apa? Sudah apa? Nah, jawaban dewek-dewek wis. Nah, saya komplain, saya bilang aku gak ngerjain apa-apa. Jangan saudara kalau sudah gitu terus-terusan seneng, belum ada ujian lagi. Aku tidak ngerjain apa-apa Tuhan. Dipancing. Lah kamu ini sekarang selama 20 tahun orang-orang nyari kamu. Kok bisa sampai gitu tuh yang kamu kerjain apa? Aku bilang, lah orang nyari aku tuh karena kamu. Engkau ngomong, aku sampaikan, aku cuma sebagai loudspeaker. Kowe ngomong aku nyampein, kowe ngomong aku nyampein. Lah aku nyampein apa? Lah orang nyari loudspeaker karena kamu, bukan karena aku. Ini karyamu, ini urusanmu. Makanya aku mengatakan aku nggak ngerjain apa-apa. Baru dia mengatakan begini, ajarkan hamba-hambaku dan anak-anakku seperti yang kamu alami. Loh aku malah bingung kok malah kamu bilang suruh ngajari, tak ajari apa? Apa yang tak ajarke? Aku bilang gitu, wong aku jadi bingung.
Aku nggak ngerjain apa-apa. Tuhan bilang, itu yang benar. Bingung nggak gue? Aku ya bingung kok. Cuma benar kamu. Petrus Agung dulu kan dia sudah ngomong. Pada waktu dia rasanya ndone kamar mandi mau KO itu kan. Ditanya Tuhan gitu deh ya. Sama, ditanyai gitu persis. Apa yang kamu selama ini sudah kerjakan buat saya? Dia bisa jawab, lumayan. Dia bisa jawab. Aku udah bisa, saudara. Ternyata saudara, kuncinya itu di Yesaya 26. Aku sampai bilang, loh, apa yang saya kerjakan itu apa? Saya enggak tahu, saya bilang. Terus Tuhan bilang, itu loh, baca Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ngerti saudara? Jadi kalau saudara dan saya sudah merasa mengerjakan sesuatu, hati-hati. Nah, padahal kalau kita sadar kita melayani Tuhan, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, mengerjakan sesuatu enggak? Hah? Kamu kalau lalu ditanya, kamu sudah mengerjakan apa? Aku sudah melayani, aku sudah berdoa, aku sudah gini, betul enggak? Tuhan bilang apa? Itu tandanya bukan aku yang melakukan di dalam kamu, tapi kamu yang melakukan sendiri. Hati-hati saudara. Saya bilang, loh apa bedanya sekarang mengerjakan sama melakukan? Aku bilang gitu, beda. Yang kamu kerjakan ini, Tuhan berkata di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-28-29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi bagian saudara dan saya tinggal apa? Pekerjaan saudara apa? Percaya. Lalu segala sesuatu yang kau lakukan, siapa yang ngelakuin? Tuhan di dalam kamu. Wah, aku sampai bilang, wah susah Tuhan, tidak ngalami, tidak bisa ngerti, tidak bakal ngerti, aku bilang. Nah ya itu Tuhan bilang. Maka dari itu Tuhan berkata, nanti di dalam pengadilan akhir banyak orang berkata, aku sudah nginjil dalam nama Yesus, aku membuat mujizat dalam nama Yesus, aku mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Aku tidak kenal kamu. Mengapa? Karena dia melakukan, bukan karena aku yang melakukan, tapi dia yang melakukan sendiri di dalam namaku. Wah repot Tuhan, aku bilang itu. Repot. Maka dari itu saudara, saudara tidak akan dapat berjaga-jaga dan saudara tidak akan dapat tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus kalau engkau dan saya tidak melakukan apa yang Roh Kudus sudah ditanam dalam hidup saudara. Apa saja yang dia katakan, lakukan. Karena yang melakukan dia. Kalau dia berbicara, saudara mengerjakan. Pekerjaannya apa? Percaya bahwa Roh Kudus berbicara. So, itu percayamu, itu pekerjaan. Tapi yang melakukan di dalam kamu, nanti Tuhan sendiri. Loh, sebetulnya orang Kristen itu enggak percaya sama Tuhan, nurut Tuhan itu sederhana apa susah?
Sederhana toh. Yang bikin susah siapa? Dipikir-pikir, dikutak-kutik. Habis itu dipertimbangkan. Mestinya. Kalau Tuhan begini, mestinya sesuai dengan Alkitab. Jadi Alkitabnya dibuat nyetir Tuhan. Ini. Konsep-konsep itu. Ini yang membuat kita tidak sampai-sampai. Tapi kalau saudara itu cuma tinggal percaya, jangan keluar dari kasih karunia. Semuanya kasih karunia, semua anugerah. Saudara jalan aja. Makanya saya bilang, kalau kamu nanti sudah kenal Tuhan, benar-benar apa? Relax, santai. Nah, karena apa? Bukan kamu kok yang ngelakuin. Kamu tinggal percaya semua. Lah, bagaimana Pak kalau kita menghadapi masalah? Lah ya itu, penak. Kalau kita punya masalah, ngomong, Tuhan aku punya masalah. Oh, pasti kue punya maksud. Satu, aku mesti ngucap syukur sebab ini seizinmu. Aku ngucap syukur, kue kebingungan nih. Di sana ndak ada, di sini ada. Loh ya toh? Nah, ini kesempatan aku memberikan kepadamu yang tidak ada di surga. Jadi kamu percaya. Sebab apa? Kamu tidak percaya, kamu gerutu, kue siapa? Tidak bisa apa-apa. Lah kalau tidak bisa apa-apa, ngapain pusing-pusing? Paling-paling mati. Ya dah, mati ya masuk surga. Kenapa? Nah, malah lepas kok. Ya dah. Nah, makanya itu saya selalu. Lah, makanya kenapa istri saya tuh kerap kali sudah 3 kali loh diundur. Mau mati tidak jadi, mau mati tidak jadi. Sebabnya apa? Aku tidak apa-apa. Aku cuma ngomong gini, loh, Tuhan istriku kok mau mati. Ya sudah waktunya. Loh, oh ya, sudah waktunya Tuhan. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku tahu dia masuk surga. Terima kasih Tuhan. Tapi ingat loh ya, aku ini bekas mata keranjang. Tak ingat ke? Alkitabnya ngomong, ingatkan aku. Loh ya toh? Loh, benar enggak? Lah aku ya cuma ngomong, enggak apa-apa Tuhan, istriku mati enggak apa-apa, aku enggak boleh kawin, enggak apa-apa. Wong memang engkau sudah ngomong. Aku mau. Tapi engkau tahu loh ya Tuhan, aku bekas mata keranjang. Berapa lama aku mbok kasih hidup? Engkau ini tumbuhan ini piye lho, mbah lho ya. Engkau lebih tahu, tolong lihat kuat ndak? Engkau sampai engkau sudah lihat aku sudah lapor tidak kuat, bukan risiko saya. Saya kan cuma hanya percaya, tapi yang melakukan engkau. Malah Tuhan bilang, ya sudah ditambahi lagi. Loh kok mbok uripi lagi? Lah ya nggo jaga kowe. Lah. Ngerti saudara? Jadi betulnya mbak Tuhan itu gampang enggak? Gampang, saudara. Jujur aja, lapor aja. Ngomong jujur terus terang. Sebab Alkitab yang ngomong. Makanya saya selalu mengajak saudara itu baca Alkitab itu apa? Karena Tuhan sendiri yang ngajarin. Ayo buka di dalam Mazmur. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Yang kedua, Mazmur 103 ayat 5. Dia Tuhan akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Loh, penak toh? Tinggal nurut aja saudara. Bagian saudara baca firman, berdoa, percaya,
akan segala sesuatu, bahwa itu semua kasih karunia, saudara lakukan bagianmu, maka dia kamu mengerjakan bagianmu, maka dia akan melakukan di dalam kamu. Dia Allah yang luar biasa. Saudara tahu? Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Maka dari itu, ini pesan saya loh ya. Saya cuma sembayang, Tuhan bilang, berikan pesanku yang terakhir. Lalu saya sampaikan. Jadi tergantung saudara. Sebetulnya ikut Tuhan itu simple, sederhana. Tetapi jangan dibuat susah-susah. Saudara jalan saja. Makanya saya suka kerap kali mengikuti omongannya Agung. Flow. Tapi saya itu dari saya Inggris. Jadi ya saya coba, dia ngomongan enak toh. Flow saja. Ya aku yang ini flow. Pokoknya hari demi hari jalani. Jangan terlalu banyak mikir. Pikiran dan hati saudara selalu tertuju kepada Tuhan. Maka dia akan luar biasa. Karena apa? Mazmur 91 bilang apa? Sungguh ini Tuhan sendiri yang ngomong sama saya. Kalau saya enggak diomongin Tuhan, saya enggak berani. Dia ngomong apa? Sungguh hatimu melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi kamu. Dan aku akan menjawab kalau kamu berseru kepadamu. Kalau engkau di dalam kesesakan, aku akan melepaskan kamu. Aku bilang, aku enggak punya masalah kok Tuhan. Lah ya justru itu. Kenapa kamu enggak punya masalah? Lah kamu masalahmu banyak-banyak. Tapi kenapa kamu enggak mikir? Lah ya karena kamu. Aku asal punya masalah, sudah mau luputin, sudah mau bentengi. Apa saja. Jadi aku bilang, kowe sing perang bukan aku. Nah iya, lah ya itu Tuhan bilang, kalau hatimu, pikiranmu melekat tertuju kepadaku, maka semuanya Tuhan yang melakukan di dalam engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Terutama pesan-Mu ini Tuhan. Supaya anak-anak-Mu di tempat ini menyadari jangan sampai keluar, menceng. Keluar dari garis ini. Karena kita sudah tidak sadar mulai membuat strategi bagaimana untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami tidak tahu Tuhan, bahwa ternyata justru kami kepingin menyenangkan hati-Mu, tapi malah kami menjauh daripada-Mu. Karena hati dan mata kami tertuju hanya kepada berkat, hanya kepada semua mujizat dan kuasa-Mu, tapi tidak tertuju kepadamu. Kami bangga karena kuasa-Mu, kami senang karena mujizat-Mu, kami lupa bahwa Engkau mulai kami tinggalkan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Dan kami mengucap syukur kalau Engkau tiap kali peringatkan kami. Dan kami kembali menengadah kepadamu. Datang kepadamu. Menyadari kesalahan kami dan kami mau kembali dan bertobat. Oh Yesus, sikia karata sakata kaya karata sakata kaya karata sukutuko.